Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, walaupun dengan keadaan berduka. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, layakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Ya, mungkin air mata dan kesedihan masih kita rasakan pada hari ini, karena kita harus kehilangan saudara yang kita sayangi dan yang kita cintai. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa saudara-saudara untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Baiklah, nats yang boleh sampai pada kita pada hari ini terambil dari Keluaran 6 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pengutusan Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka dengan memberikan mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku telah mendengar orang-orang Israel telah diperbudak oleh orang-orang Mesir, maka aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada bangsa Israel, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir dan membebaskan kamu dari perbudakan itu dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan itu. Tema yang boleh sampai pada kita pada hari ini ialah jaminan. Bagaimana yang dikatakan dengan jaminan? Di ayat kedua, Tuhan berkata dan berbicara kepada Musa. Dia akan membebaskan bangsa Israel dari orang Mesir. Musa tahu dia membebaskan orang Mesir dengan tangannya yang kuat. Maksud tangannya yang kuat adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menampakkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu juga dengan pasal yang ketiga, Allah ingin meneguhkan, yang artinya Allah ingin memenuhi janjinya, bukan Allah yang hanya berjanji tapi tidak menepati janjinya, karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan yang pasal keempat dikatakan Allah itu adalah Allah yang pengasih, yang artinya dia mengasihi semuanya tanpa memilih ini dan itu, tetapi dia mengasihi semuanya. Dan begitu juga ayat yang selanjutnya yang mau disampaikan adalah Allah ingin menyadarkan mereka bahwa Tuhan ingin mengubah kehidupan yang bangsa Israel yang dulunya ditindas akan menjadi bangsa yang merdeka. Saudara-saudara, adakah jaminan rencana Allah gagal? Baik Musa dan Israel putus asa. Musa putus asa karena Israel tidak mendengarkan perkataannya, dan bangsa Israel putus asa karena perbudakan itu, karena penindasan itu. Tapi saudara-saudara, di ayat 7 jelas dikatakan, akulah Tuhan. Artinya akulah Tuhan adalah jaminan yang pasti. Jaminan yang betul dikatakan oleh Tuhan. Dia yang memiliki segala sesuatunya, baik di surga maupun di bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang saat hari ini sedang berkabung, mungkin kita tidak menginginkan hari ini, mungkin kita tidak ingin hari ini, karena pada hari ini orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai terlebih dahulu meninggalkan kita. Tapi tahukah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dulu bangsa Israel ditindas, disuruh kerja paksa
oleh orang Mesir. Mereka menderita, mereka menangis, mereka sakit hati. Seperti apa yang kita rasakan saat hari ini, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Di pasal yang kelima, Tuhan berkata, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Aku akan menebus kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan orang yang sedang terpuruk. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dalam artian Tuhan selalu ada. Kita yang hadir pada saat hari ini, ataupun keluarga yang sedang berkabung, kita diibaratkan sama seperti bangsa Israel yang merasakan sakit. Kita kecewa, kita marah karena kita kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sekalipun pencobaan yang kita alami pada saat hari ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena jelas dikatakan ayat 7, akulah Tuhan, jaminan yang pasti, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bagaimana dikatakan berkuasa atas segala sesuatunya? Saudara kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Karena memang pada dasarnya orang yang berasal dari Dia akan kembali kepada Dia. Maka dari itu jangan gentar, saudara-saudara. Jangan takut menghadapi pergumulan yang kita hadapi saat ini. Sebab jaminan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Memang berat untuk kita merasakan pencobaan seperti ini. Bahkan kita tidak bisa memandang jernih lagi Tuhan untuk berbuat baik kepada kita pada saat apa yang kita alami saat ini. Tapi tidak mudah juga, saudara-saudara, jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mintalah pertolongan, penyertaan, kekuatan kepada Tuhan. Sebab kekuatannya, pertolongannya, penyertaannya setiap saat. Karena jaminan yang Ia katakan itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sebab jaminan atas Dia adalah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Demikianlah firman yang boleh saya sampaikan untuk keluarga yang berkabung pada hari ini. Semoga tetap meminta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan. Sebab Ia adalah jaminan yang pasti. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.